Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Jadi pada perkuliahan malam ini kita akan mempelajari pemodelan sistem berorientasi objek lagi dengan tools yang berbeda. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai use case diagram, lalu activity diagram. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai sequence diagram. Nah, apa itu sequence diagram? Ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi sequence diagram atau diagram sekuen dalam bahasa Indonesianya menggambarkan behavior objek, behavior itu perilaku ya, pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang diterima antar objek. Untuk menggambarkan diagram sekuen, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta dengan metode-metode yang dimiliki kelas yang instansiasi menjadi objek itu. Membuat diagram sekuen juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case. Banyaknya diagram sekuen yang harus digambar adalah minimal sebanyak pendefinisian use case yang memiliki proses sendiri, atau yang penting semua use case yang telah didefinisikan interaksi jalannya pesan sudah dicakup pada diagram sekuen, sehingga semakin banyak use case yang didefinisikan, maka diagram sekuen yang harus dibuat juga semakin banyak. Penomoran pesan berdasarkan dengan urutan interaksi pesan. Penggambaran letak pesan harus berurutan karena sekuensial atau bahasa Indonesianya berurutan. Pesan yang lebih atas dari yang lainnya adalah pesan yang berjalan terlebih dahulu. Jadi jalannya itu pesannya itu dari atas ke bawah gitu. Semua metode di dalam kelas harus ada dalam diagram kolaborasi atau sequence. Jika tidak ada, berarti perancangan metode dalam kelas itu kurang baik. Hal ini dikarenakan ada metode yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya. Simbol-simbol dan sekuen diagram itu hampir mirip ya, seperti use case, itu nama aktornya itu seperti orang, simbol orang. Lalu nama aktornya itu kotak. Nah, deskripsinya itu orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal dengan frase nama aktor. Nah, adapun garis yang putus-putus ini mendeskripsikan garis hidup atau lifeline, menyatakan kehidupan suatu objek. Nah, di sini ada objek. Objek menyatakan objek yang berinteraksi pesan, atau bisa nama objek atau nama kelas. Simbolnya itu seperti persegi panjang ya, tapi ke bawah. Itu adalah waktu aktif menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi. Semua yang terhubung dengan waktu aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan di dalamnya. Nah, simbol yang masukkan, misalnya angka 1,2 masukkan. Ini merupakan tipe sense. Artinya bahwa suatu objek mengirimkan data atau masukkan ke informasi ke objek lainnya. Arah panah mengarah pada objek yang dikirim. Jadi mengirim pesannya dari mana ke mana itu. Adapun yang tulisannya keluaran itu adalah pesan tipe return, menyatakan bahwa suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu. Arah panah mengarah pada objek yang menerima kembalian. Jadi pengembalian data. Mohon maaf, ini saya garis-garisnya kurang tepat, harusnya terputus-putus. Nah, lalu di sini ada nama metode. Tipe pesan tipe call menyatakan suatu objek memanggil operasi atau metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri. Arah panah mengarah pada objek yang memiliki operasi atau metode karena ini memanggil operasi atau metode, maka operasi atau metode yang dipanggil harus ada pada diagram kelas sesuai dengan kelas objek yang berinteraksi. Atau create. Create itu menyatakan suatu simbol, menyatakan suatu objek
membuat objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang dibuat. Jadi meng-create sesuatu gitu, apa membuat data atau yang lain. Nah, adapun pesan tipe destroy menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek yang lain. Arah panah mengarah pada objek yang diakhiri. Sebaiknya jika ada create maka ada destroy. Jadi jika misalnya ada awal dan ada akhir. Jadi prosesnya itu tidak looping atau tidak berulang. Contohnya, nah, jadi seperti ini ya. Jadi karena kebetulan di gambar saya ini harusnya ada simbol yang kembali itu harusnya arah panah tapi garis-garis gitu. Cuman mohon maaf karena laptop saya sedang bermasalah, jadinya garisnya garis lurus. Tapi mungkin teman-teman mahasiswa itu bisa membuat simbol yang kembalinya itu arah panahnya garisnya putus-putus ya. Nah, contohnya ada use case login. Nah, di sini ada petugas perpustakaan. Di sini ada M atau main, itu ada AN tuh antar muka, ada V validasi, K koneksi basis data, dan di sini P petugas. Nah, kita diawali dengan petugas perpustakaan itu main atau menuju ke data main data atau di sini ke menu utamanya. Nah, tapi sebelum ini kan kita harus login dulu ya, antar mukanya nih, form login. Setelah itu kita masukkan dari petugas perpustakaan, masukkan username dan password. Dilakukan proses login, validasi, dia akan membuat create, mengkoneksikan data dengan basis data atau database. Lalu, saya geser dulu. Dari koneksi basis data ini, lalu masuk ke dari validasi juga meng-create petugas. Di sini juga koneksi basis datanya open. Lalu di sini juga ada query check login, lalu datanya kembali atau eksekusi execute. Lalu dari 10 balik lagi mendapatkan get result atau mendapatkan hasil. Lalu yang ke-11 username dan password petugas. Jadi misalnya kita login. Oh ya, kita suka ada, misalnya kita login sebagai mahasiswa, nanti ada nama kita dan NIM kita di sistem itu. Gitu. Jadi si username dan password yang sudah login. Nah, karena ada proses create, maka harus ada proses destroy. Nah, destroy di sini adalah untuk mengakhiri proses create yang nomor 6, sedangkan yang nomor 14 destroy ini untuk mengakhiri proses create yang nomor 5. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada use case logout. Nah, petugas perpustakaan di sini main. Masuk ke arah main, lalu di sini ada tampilkan menu. Nah, terus klik menu logout. Nah, dari menu logout validasi udah itu langsung balik lagi ke main data ya. Selanjutnya ini ke alangin gambarnya. Di sini yang di atasnya ada petugas perpustakaan, main, dan antarmuka. Dari sini angka satunya main, lalu form pustaka. Nah, masukin yang ketiga ini proses data pustaka. Dari proses ketiga langsung ke proses keempat, memasukkan pustaka. Karena di sini ada mengelola pustaka. Lalu cek status login, validasinya. Kalau valid atau invalid nanti feedbacknya balik. Terus meng-create koneksi basis datanya, lalu meng-create ke pustakanya, set ID-nya, set judulnya, set jenisnya, set penerbit, set tahun, set pengarang, lalu di open. Lalu query memasukkan pustaka, di-execute oleh pustakanya, di database pustakanya, lalu prosesnya lalu diakhiri dengan destroy 2 kali. Lalu feedback ke belakang, pesan-pesan. Kalau memang ada pesan yang harus disampaikan kepada petugas perpustakaan. Nah, sekarang buatlah sequence diagram sebuah sistem, kemudian jelaskan dari diagram tersebut. Sequence diagram ini tidak dikumpulkan, meskipun demikian harus dikerjakan di rumah. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Jadi, walaupun misalnya ini tugasnya tidak dikumpulkan, latihan saja, tapi coba kalian pelajari kurang lebih sequence diagram seperti apa sih, atau digambar dulu di buku kalian atau di kertas HVS atau di kertas apapun sambil latihan.
Jadi dari situ akan tahu sekuensi diagram itu proses dari awal ke akhirnya itu seperti apa. Sekuensial atau berurutan ya, proses dari nomor satu. Jadi harus ada penomoran nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Seperti itu. Oke, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Silakan dipelajari. Bila ada pertanyaan yang masih dinilai, Bu saya nggak paham hal seperti ini, boleh tanyain aja. Oke, akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.